Kalau semeton sulit tidur, itu kalau semeton bangun jam 2 pagi, itu dewa perputaran elektron semeton mau masuk dalam tubuh untuk terjun ke samudra. Semetonlah memparipurna dosa-dosanya, ditedunin ke samudra. Bukannya nangkil membakti kemumai. Kalau tidak dipuja wali, yaitu mengotori perputaran elektron yang ada di pura. Saya ngomong bukannya basa-basi. Wong saya sudah membuktikan berulang kali kok. Selama 20 tahun pura saya buka untuk umum. Kotor terus. Akibat penangkilan energinya itu. Padahal saya sudah buat banten kecil, tapi setiap penangkilan orang tetap kotor. Ternyata tidak boleh gratisan, dia harus berbuat. Pada saat COVID itu datang, itu sudah diperingati betul saya. Tempat leluhur harus dijaga kesuciannya, harus dijaga perputaran elektron yang masuk, itu diberitahu. Di saat COVID itu sudah saya tutup untuk semua, baru saya tenang berjalan. Dulu keluar darah, mudah orang sakit. Itu dibuatnya, padahal sudah mau bakti ke pura, tetap orang sakit dibuatnya. Nah itu, kalau itu kita larang orang senang nangkil, lalu sembunyi yang nangkil, harus membakti ke memai tanpa membersihkan tubuhnya. Karena tubuh itu ada cakra-cakra miliaran jumlahnya, harus disucikan dengan biakondor mengalah prayasita pengulapan. Itu harus bersihkan itu, karena setiap cakra itu dimasukkan oleh perputaran dewa yang ada di langit untuk menunggal sama tubuh kita. Karena dalam tubuh kita itu ada Tuhan. Dia mau menunggal dalam jiwa kita itu. Setelah menunggal dalam jiwa, baru dia bisa lancar terjun menuju ke samudra. Besok mati kita mengikuti dah perputaran dewa kita. Kalau kita sudah gak berbuat, sudah mudah sakit, sudah lebok dia di teriat, di ular, sudah lebok dia namo jadi bukacot, jadi ular belatung. Begitu mati, jiwa ini mengikuti dewa yang mantuk poya, di mana dia lebok jadi ular, ya besok matinya jadi ular langsung. Maka orang mati muda itu dia tidak dapat sorga. Sorga itu palsu. Sudah dipalsukan ajaran-ajaran Asiani oleh antropolog penjajah. Sorga itu adalah kita yang menciptakan sorga. Ya, kita menjaga kesucian tubuh. Kita menjaga kesucian prahayangan kita, agar leluhur kita naik turun perputarannya lancar supaya kita selamat. Bukannya kita santai-santai, tidak melakukan apa-apa, bisa mendapatkan surga itu cuma malas tuh. Itu. Nah, jiwa ini mengikuti dewa yang mantuk poyangan kita. Sekarang kita lahir, kebanyakan orang lahir dari neraka ciuta. Nah dia masuk terus, semuanya masuk, itu minta diparipurna, dosa-dosa kita diparipurna. Itu dengan caru, dengan pekelam. Dan paripurna kembalikan ke samudra, biar bisa menunggal sama Brahman. Nanti begitu kita mati, kita menyusul dah roh kita yang sudah kita tunggalkan itu, yang kita sudah paripurna itu. Bukannya kita tuh taro nanggil kamu, tuh taro pantiang murah rezeki. Pasti sebetulnya kalau mau bakti pasti pang murah rezeki, jak selamat, jak bahagia kan. Semeton nggak melihat perputaran elektron para makhluk semeton yang miliaran jumlahnya, membutuhkan semeton, membutuhkan manusia untuk memparipurna, menunggalkan dia sama Brahman. Tetap semeton juga kejap-kejap berpindah. Tidak mau kecerdasannya muncul dari kesadarannya, hanya kecerdasannya hanya berpikir logika aja, hanya menghafal aja. Banyak orang tahu sastranya ini, banyak orang tahu perjalanan ini, tapi dia hanya berteori aja, tapi dia nggak menjalani. Kalau perputaran elektron para Muhammad semeton dijatuhkan oleh perbuatan semeton, dia teriak, aduh, sampunan hari anak gendal pandang tiang ulung, sampunan pandang tiang ulung. Gitu. Leluhur semeton itu minta tolong, tapi semeton tetap melakukan perbuatan buruk. Aduh, blok. Rerat dia, runtuh dia. Jadinya berkumpul-kumpul energi itu, jadilah dia materi, terjadilah berbentuk, yaitu hidup. Dan dia kembali tercipta jadi ponyon kayu, tercipta jadi kodok, tercipta jadi macam-macam dia. Karena energi semeton itu dijatuhkan oleh perbuatan semeton.
Energi leluhur semeton, dan miliaran jumlahnya itu membutuhkan penunggalan dalam tubuh. Semeton jatuh kan di demitesan jadi buruan, jadi punyan kayu. Besok mati semeton akan mengikuti ke sana. Mana semeton peduli? Mana semeton mau percaya? Hanya semeton percaya sama halusinasi dan orang ngomong halus. Karena orang-orang cari pengikut tuh halus, luwung dengan nyato nggih aing nggih raris lah dan semeton deman. Palsu itu. Nah, itulah ajaran kita sudah lama dipalsukan oleh antropolog penjajah. Jadinya kita setiap kelahiran itu memvibrasikan energi. Kalau energinya buruk itu menyebabkan penyakit, dibilang mahlia. Nah, itulah biar kita perang sama nyamuk. Biar kita menjajal sama keluarga, sama orang kita sembah-sembah. Nah, biar begitu. Kalau orang nyinyir ya, kalau udah nyinyir sini itu udah kelahiran jamuan dari neraka cuto, sama sekali dia akan melakukan perbuatan apa-apa. Nyanyi deman ngemik nyinyir memunyikan kau itu udah kelahiran buta kalau sama dengan. Tuh dia tidak mau berubah. Bagaimana dia bisa mentransformasi diri? Bumi keluwuk semeton sampai tahun 2054 masih sebentar bisa bertahan melewati tahun 2054. Nah, terus-terusan akan terjadi kehancuran bencana ini secara bertahap untuk membersihkan elektron-elektron para atmo yang perputarannya masih di tingkatan langit yang belum bisa ditunggalkan, ya bawa dah dia, hancur dah dia. Begitu saya sampaikan ya, sukses semua.